chance-nya. Bu, Internet of Things atau IoT ini baru masuk ke Indonesia dalam 2-3 tahun terakhir. Bagaimana Anda mengembangkan dan berinvestasi di sektor ini? Ya, kalau dilihat secara company itu ada dua aspek. Satu, bagaimana Indosat Ooredoo membangun IoT dalam mensupport bisnis retailnya, ya. Dan kedua adalah bagaimana Indosat Ooredoo sebagai suatu perusahaan yang membantu perusahaan lain dalam hal ini melakukan corporate business offering, membantu perusahaan-perusahaan lain untuk bertransformasi atau menggunakan teknologi IoT untuk memudahkan bisnisnya. Di Indonesia sendiri, perkembangan IoT ini masih terbatas di sektor konsumen atau mungkin gadget dan peralatan rumah tangga. Sementara di negara maju sudah dipakai di industri manufacturing, misalnya di food and beverage industry ataupun di industri penerbangan. Menurut Anda sendiri, sampai kapan kita akan menuju tahap ini? Ya, memang secara kebutuhan IoT itu by nature ya, secara natural itu memang digunakan oleh pelanggan consumer dahulu, ya. Misalnya yang sudah cukup mature itu misalnya IoT dalam taraf yang masih sangat sederhana, hanya dalam bentuk interface, itu di bidang perbankan misalnya. Kita bisa lihat bahwa yang namanya mesin edisi kemarin-kemarin itu kan selalu pakai line. Sekarang segala transaksi sudah bisa ditransform secara digital dan menggunakan wireless. Makanya kita bisa lihat kan perbankan masih dalam bentuk paling simpel, bentuk IoT paling simpel, yaitu sekarang kita bisa lihat di toko-toko mereka sudah tidak pakai kabel, bisa kemana-mana, kita bisa melakukan transaksi tanpa harus ke meja kasirnya gitu ya. Itu bentuk paling mudah sebenarnya ya. Nah, kalau jadi itu untuk lifestyle, untuk memudahkan kita ingin pelanggan lebih mudah lah ya. Jadi dilakukanlah yang namanya first step dari IoT, yaitu kemudahan pelanggan. Kedua, sebenarnya untuk perusahaan itu bisa kita lihat dalam rangka menurunkan cost. Ya, karena kita tahu IoT itu komponennya 3 kan. IoT itu ada sensornya sendiri atau mengconvert barang signal-signal atau transaksi manual menjadi suatu yang elektronik, ya, bisa bentuk sensor atau mengkomputkan sesuatu. Kemudian elemen keduanya adalah connectivity-nya, connectivity-nya sendiri, jadi menggunakan mobile gitu ya. Dan ketiga, data analitiknya. Ini yang kelas yang mungkin di Indonesia masih dalam taraf investigasi atau riset. Jadi segala yang tadi saya bilang itu baru di interface dengan pelanggan. Padahal kalau kita lihat IoT secara dalam itu kan even data analitik yang membuat putusan gitu ya, sehingga cost lebih murah, perusahaan food beverages bisa lebih efisien dan sebagainya. Jadi itu masih merupakan PR untuk di Indonesia diterapkan karena pengumpulan data, big data sendiri masih dalam taraf awal. Nah, ini sebenarnya isu utama dari IoT adalah isu keamanan. Menurut Anda masa depannya, apalagi untuk layanan perbankan, ini bagaimana? Ini memang sangat related sama dengan yang namanya peningkatan security sendiri dalam hal teknologi informasi itu sendiri. Ya, memang ini berhubungan juga dengan apa yang kita sebut cloud. Ya, jadi IoT sendiri kalau untuk bisnis itu memang diadres untuk menurunkan cost dan meningkatkan efisiensi dan efektiviti. Beberapa hal ini berdiri sendiri-sendiri kemarin, ya. Ada pembicaraan tentang wireless, ada pembicaraan tentang cloud, ada pembicaraan tentang big data, ya. Sekarang yang sudah berkembang adalah IoT itu menjahit semuanya ini dan membangun layer security di atasnya, sehingga semua dari komponen-komponen yang kemarin itu adalah secara silo berdiri sendiri, itu bisa terintegrasi, termasuk di atasnya dibangun security. Jadi itu yang penting Bu ya, dari integrasinya dan pasti, karena yang kayak tadi kita bilang kan, kalau kita sudah membuat putusan itu melalui suatu pengumpulan big data yang kita ambil dari internal perusahaan data sendiri, ya kita harus yakin bahwa data itu secure, data itu akurat. Betul. Ya, jadi itu memang sangat penting dalam hal penerapan IoT dalam perusahaan-perusahaan, terutama bank. Ya, walaupun saya rasa semua bidang lah harus lebih secure gitu ya. Pertanyaan terakhir Bu Revini, kalau memang IoT
di Indonesia ini sudah bisa mencapai level yang kita lihat di negara maju. Menurut Anda, industri apa yang akan paling diunggulkan? Masing-masing industri dalam hal ini consumer itu akan memiliki bentuk IoT-nya sendiri, yaitu pelanggan bisa memilih ya dalam bentuk e-commerce, dalam bentuk ya. Jadi kemudahan pelanggan, lifestyle itu akan menjadi sangat maju. Even ketakutan akan bahwa semua yang self service itu tidak akan terdeliver itu akan hilang misalnya gitu ya. Ekosistem akan terbentuk untuk di consumer. Kemudian yang malah sangat pelan ini kan tadi perbankan. Atau oil and gas misalnya. Oil and gas ini kan juga banyak sekali monitor-monitor di remote site yang sekarang ini mengandalkan human. Bukan berarti human akan hilang di sini, tapi setiap titik itu dengan menggunakan teknologi IoT itu bisa terkontrol. Bocornya di mana, misalnya gitu ya. Jadi itu semua nanti akan ada keuntungannya dengan menerapkan IoT. Jadi IoT is available untuk semua industri, Pak. Jadi bentuknya yang berbeda, manfaatnya berbeda untuk semua, tapi semuanya nanti akan kita convert ke elektronik dan dengan adanya elektronik itu semua nanti akan bisa kita kontrol dan kita tingkatkan efisiensinya. Baiklah, terima kasih Ibu Ervini. Terima kasih juga.